Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Andre Mariano Letare, peserta laksar CPNS gelombang pertama angkatan kedua di Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Saat ini saya bertugas di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan learning journal saya pada agenda kedua tanggal 20 Agustus 2025. Pada hari ini saya mengikuti e-learning melalui aplikasi Zoom bersama Widya Suara Bapak Nandang Isnandar SITMT QRMO. Sinkronus hari ini diawali dengan review tugas dari materi pembelajaran kelompok sebelumnya, yaitu tugas individu dan tugas kelompok, dan kemudian membahas tentang nilai kolaboratif yang dibagi menjadi beberapa inti pembahasan, yaitu konsep kolaboratif itu sendiri, kemudian panduan perilaku kolaboratif itu sendiri, dan serta bagaimana kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Kita diberitahu bahwa inti dari kolaboratif itu adalah membangun kerjasama yang sinergis melalui kode etik dan kode perilaku. Terdapat 3 poin penting dalam kolaboratif, yaitu kontribusi, nilai tambah, dan pemberdayaan. Poin-poin yang sangat penting. Nah, kemudian juga kita membahas terkait indikator sebuah organisasi memiliki collaborative culture, seperti menganggap bahwa perubahan sebagai suatu hal yang alami, menganggap staf atau individu sebagai aset yang sangat berharga, memberikan perhatian adil kepada staf, serta mendorong kolaborasi dan kerjasama antar tim. Bagaimana cara menjalin kolaborasi? Pada hari ini kita diajarkan bahwa cara untuk menjalin kolaborasi itu adalah dengan pertama itu adalah trust building, kedua juga dengan face to face dialog, kemudian komitmen terhadap proses, juga ada pemahaman bersama dan menetapkan output. Contohnya itu seperti misalnya dalam trust building itu membangun kepercayaan stakeholder mitra, atau dalam face to face dialog itu melakukan negosiasi dengan etikat baik dan sungguh-sungguh, kemudian misalnya dalam pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama, juga mengidentifikasi nilai bersama. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintahan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi itu sepertinya ada contoh kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, manajemen, strategi manajemen, kemudian juga formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik, kemudian juga ada faktor-faktor yang menghambat tentunya dalam kolaborasi dalam organisasi pemerintahan, misalnya seperti ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman, juga ada serta dasar hukum yang masih kurang jelas ya, atau yang kurang memadai. Kemudian juga kita membahas terkait wall of government, bagaimana sih WOG itu, di mana dijelaskan bahwa WOG itu merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari semua sektor-sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Kita juga membahas terkait manfaat WOG itu sendiri seperti efisiensi, sharing information, lingkungan kerja, daya saing, dan akuntabilitas tentunya. Perasaan saya setelah mengikuti agenda kedua pada hari ini, setelah mempelajari tentang nilai dasar ASN khususnya kolaboratif, saya merasakan adanya kesadaran baru bahwa keberhasilan kerja di instansi itu tidak bisa dicapai sendiri. Justru melalui keterbukaan, kerjasama, dan juga saling percaya kita bisa menciptakan nilai tambah bagi organisasi maupun masyarakat. Saya juga belajar kolaborasi bukan hanya sekedar bekerjasama, tetapi juga tentang bagaimana bertanggung jawab, saling menghargai pendapat, dan memberdayakan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian materi ini juga membuat saya merenungkan bahwa sebagai ASN kita perlu lagi lebih siap membangun komunikasi yang sehat, membuka diri pada perbedaan, melihat rekan kerja sebagai mitra strategis bukan sekedar teman satu kantor. Perasaan saya setelah pelajaran ini juga saya menjadi lebih optimis, termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai kolaboratif dalam pekerjaan saya. Saya percaya dengan kolaborasi yang kuat, pelayanan publik akan menjadi efektif, efisien, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Akhir kata itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian dan terima kasih.